Nah, kalau prososial itu kan udah jelas ya, sosial. Berarti kan ada hubungannya sama orang lain. Nah, tapi biasanya hubungannya sama membantu. Pro itu kan kebaikan ya. Kayak antri sama protagonis, antagonis itu kan pro itu kan biasanya baik. Sosial itu kan masyarakat. Bagaimana kamu menolong gitu biasanya hubungannya sama tolong menolong antar manusia. Tapi yang harus di garis bawahi pada prososial itu adalah tidak boleh membantu orang lain itu sampai merugikan diri sendiri itu tidak boleh. Itu Kalau doang mengorbankan diri nggak boleh berarti kan? nggak boleh. Karena membantu itu adalah saat memang kita punya kelebihan dari orang lain, apa itu materi atau itu kesehatan, apa itu energi gitu. Baru kamu bisa bantu orang lain. Kalau kamu kurang, ya kamu berarti bukan dalam kondisi bisa bantu orang lain, justru kamu butuh bantuan orang lain gitu. Jadi saat kalau kamu membantu orang lain malah berkorban sendiri itu berarti nggak bagus. Tapi kalau kemarin kalau Mas Indra kan ada sempat soal aku nanya, hmm, misalkan kita kita berangkat kerja nih, ketemu orang tabrakan celaka, kita lebih baik menolongnya manggil ambulan atau berangkat kerja tapi telat. Nah, Tapi kata Mas Indra itu jawabannya kita ngebantu orang dulu yang telat, ngebantu orang dulu yang kecelakaan. ya itu bukan masuk ke prososial, itu Itu masuk masuknya urgensi, kemana? ke urgensi, kepentingan. Oh, kalau bantu nenek nyebrang, ban- Dalam kondisi ya nggak, kalau dalam kondisi misalkan kamu terlambat ya bantu nenek nyebrang, misalkan dia memang dalam kondisi yang kayak dalam kondisi bukan yang dia mau nyebrang di pinggir terus dia nungguin gitu, dia mengerti gitu bukan. Mungkin nenek-nenek itu misalkan kayak kurang melihat atau ada sebagainya sehingga kalau dia nyebrang bakal lebih berbahaya. Dalam artian jadi dia bisa ditabrak atau orang lain jadi nabrak dia atau orang lain jadi salah arah sehingga nanti malah jadi kecelakaan tertentu. Nah, itu kan urgensi ya. Dimana efeknya itu lebih berbahaya daripada kalau hanya sekedar terlambat misalkan gitu. jadi kalau misalkan si nenek kayak kita ketemu nenek di jalan mau nyebrang, kita bantuin, itu boleh. Boleh kalau kalau perbandingannya cuman untuk terlambat ya. Jadi dilihat dari misalkan pasti kan yang dibandingkan dua hal. Nah, Kalau membantu kalau itu dilihat dari efek. Kalau misalkan kamu nggak bantuin, efeknya itu akan lebih parah atau enggak. Kalau misalkan kamu terlambat, efeknya paling kamu kena sanksi udah beres. Tapi kalau misalkan kamu tidak bantuin nenek itu, efeknya adalah ya sangat kemungkinan nenek itu jadi kenapa-napa, sangat kemungkinan juga berarti kan nyawa ya hubungannya. Kemudian tapi kan ada juga Kak kayak eh, terlambat pekerjaan itu kan sebenarnya nggak boleh kan? disiplin. Nah, Disiplin. kalau itu nggak masuk disiplin, itu masuknya urgensi. Oh, I see, I see, I see, Jadi I see, I kalau see. misalkan argen gitu, kayak kayak misalkan kamu harus terlambat karena ada ambulan yang benar-benar harus sampai ke rumah sakit dulu, jadi kamu harus ini atau kamu malah nutupin aja biarin ambulannya kan biar kamu cepat nyampe. Nah, itu kan nggak bagus ya. Kalau hujan baru, kalau hujan pasti milih hujan-hujanan ya. Kalau kita, misalkan kita berangkat kerja, lebih baik hujan tapi nggak telat atau hujan, tapi masuk kerja tapi nggak kena kehujanan. Oh iya, iya itu, ya betul. Ya itu Oke, masuknya disiplin. lanjut Kak. Terus bab yang kedua ini nah ini ada adaptasi sama percaya diri. Kalau adaptasi berarti kan hubungannya dengan biasanya lingkungan baru, sistem baru. Nah, bagaimana kamu menempati diri kamu dalam kondisi lingkungan yang berbeda dari biasanya. Nah, itu adaptasi. Nah, terus jawaban yang bagus kayak gimana? Jawaban yang bagus itu adalah saat eh, ya iya penempatan diri yang tepat lah sebagai manusia pada umumnya. Menurut saya nggak terlalu berbeda ya. Misalnya kayak tiba-tiba bos kasih sistem baru tapi nyusahin gitu. Cuman modern jadi tinggal mas apa ada teknologi dan sebagainya. Nah, kita harus ikutin gitu. Kenapa ya? Karena ya kita harus bisa beradaptasi dengan kondisi apapun. Seperti itu. Jadi ya adaptasi berarti penempatan diri kita pada suatu kondisi yang baru biasanya. Entah itu orang baru, entah itu lingkungan baru, entah itu sistem baru gitu.
Nah, tapi kondisinya kamu harus bisa gitu beradaptasi, tapi dengan catatan memang yang muncul itu memang akan membuat lebih baik begitu ya. Yang baru itu Oke. memang diduga akan membuat lebih baik. Nah, itu baru oke ya adaptasi ya. Terus, Coba Kak, aku bentar lihat soalnya dulu. hmm, Memiliki satu teman setia lebih utama daripada banyak teman. Benar, sangat tidak sesuai. Hidup di masyarakat egois masih lebih baik daripada terdampar di pulau tak berpenghuni. Sangat sesuai, benar. Orang yang tidak mandiri lebih menjadikan daripada orang yang sangat boros. Benar. Aku bisa lama ke tempat kerja baru lebih baik daripada harus menyesuaikan dengan sangat tidak sesuai. Benar. Hidup aku sendiri lebih baik. Sangat tidak sesuai. Saya merasa canggung melawan. Sangat tidak sesuai. Aku orang muda sembarangan lebih baik daripada bersuci. ya kan sebenarnya kayak tingkah laku manusia pada umumnya harusnya gitu Nah, ya. itu yang aku yang bingung tuh, yang kayak ngeludah Kak, ngeludah atau kencing sembarangan. Kalau jijik itu wajar. Wajar. Jadi kalau misalkan perilaku buruk kan yang saya udah bilang ya, adaptasi itu ada yang baik, ada yang buruk loh. Tapi kalau kamu bisa beradaptasi di lingkungan yang buruk kan jadi jelek gitu kamu. Salah satunya adalah misalnya ada orang sembarangan ludah atau sembarangan kencing. Terus kamu diamin aja. Diam artinya setuju dengan kelakuan itu. Hmm, Nah, kan nggak bagus kan? Nah, iya, karena iya. diam itu nggak ada respon. Tapi biasanya diam itu artinya setuju. Ya kan? Jadi merasa jijik itu lebih baik. Kenapa? Karena itu adalah ekspresi bahwa kamu tidak setuju dengan tingkah laku seperti itu, begitu. Orang yang ramah lebih saya senangi daripada orang yang pasrah. Benar. Lanjut Kak. Ke bawah tadi ada soalnya. Yuk. Menjadi pintar lebih lama daripada murah senyum. Kalau ini masuk ke aspek apa Kak? Kalau misalkan, Ini sikap. Kalau pintar itu bisa diamati, kalau sikap itu karakter. nggak, kalau gini, agak saya punya soal. Menjadi eh, penemu lebih utama daripada murah senyum. Itu apa? Menjadi penemu. Penemu apa dulu? Penemu gagasan, penemu gagasan. Tapi tidak ada ceritanya apa-apa gitu. Hah? Tidak ada cerita apapun. Nggak ada. Kayaknya penemu gagasan jatuhnya ke pintar juga. Jadi harus lebih baik murah senyum. Kalau misalnya dalam konteks, ya adaptasi ya jatuhnya itu ya. Biasanya kalau Hmm. misalkan penemu gagasan harusnya gagasannya apa gitu. Kalau kalau dia penemu gagasan sama menjadi lebih pintar, lebih utama daripada penemu gagasan. Kalau itu penemu gagasan. Kalau iya, kalau pintar sama gagasan, penemu gagasan lebih utama. Karena itu masuk ke aspek apa? Em, Pintar sama gagasan. Kalau pintar itu umum, kalau gagasan itu biasanya spesifik. Sehingga dan juga biasanya penemu gagasan itu em, nggak sekadar pintar gitu. Jadi kalau semua orang kayak bisa pintar, tapi untuk jadi em, penemu dalam artian berarti kan dia orang pertama yang menemukan hal baru begitu kan? Kan itu nggak mudah. Itu aspek Nah, apa kan masuknya? aspek penemu gagasan sama pintar, bukan adaptasi sih pasti. Kayaknya ada satu lagi. Pernah dengar yang ini nggak? Bentar, coba saya lihat yang 10 ya. Motif berprestasi. Oh, motif berprestasi. Iya, benar, 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 benar. Yaitu sama kayak menjadi ahli dalam bidang khusus, tapi dalam atau menjadi em, ya kamu bisa tapi banyak hal. Nah itu mirip tuh. Sama ini, Kak, kalau misalkan kemarin aku bingung sih, lebih baik naik gunung Naik gunung. apa bertemu bersama teman-teman di kafe. Tapi Pak Indra ngomongnya kemarin naik gunung. Kondisinya apa dulu ya? Tapi gini maksudnya, hal-hal kayak yang kamu bilang itu kan biasanya
karena memang ini dikelompokin ya secara logika aja, kita bayangin secara logika aja. Em, Biasanya kan apa yang kamu kalimat bingung itu kan nggak banyak ya, maksudnya dia pasti nyelip aja di satu apa Iya. di satu nomor gitu kan. Nah, kamu perhatiin juga kan nomor-nomor sebelum yang kamu kerjain, kira-kira kamu sudah bisa tebak dia di bab apa gitu. Nah, maksud aku kalau kamu sudah bisa menebak itu kira-kira di aspek apa, nah sebenarnya soal yang sulit itu kamu bisa arahin ke kebanyakan soal itu memang arahnya ke aspek apa gitu. Kalau memang menurut kamu kamu lagi ngerjain kira-kira terus kamu bisa tebak itu adalah adaptasi gitu misalkan kondisinya, ya berarti kamu mau pilihnya sosial lebih penting. Tapi kalau Oke. misalkan dia ternyata masuknya di aspeknya motif berprestasi ya naik gunung lebih penting. Tapi kalau si naik gunung ini hanya sekedar hobi, maka menurut saya lebih penting bersama teman-teman. Karena Tapi kalau kalau kata kata Pak kalau Indra itu alasannya, bentar Kak. Alasan kata Pak Indra itu katanya kalau naik gunung itu, saya nggak tahu nih naik gunung bersama teman-teman atau saya lupa deh. Nanti ini saya oh, akan tanya kalau lagi ya naik bentar. gunungnya bersama teman-teman ya mending naik gunung bersama Ini teman-teman. sih pasti kalau itu. Tapi kayaknya seingat saya sih naik gunung atau ngopi bareng teman-teman di kafe. Karena kalau katanya kalau ngopi di kafe itu kayak nggak ada, kayak cuman main-main doang tuh Kak. Oke. Kayak ngumpul bersama teman-teman di kafe. Nah, sedangkan di kalau kalau Oh, iya sih, bisa. kalau di gunung itu kayak lebih berguna buat kitanya juga nggak? Nah, itu aspeknya aku bingung aspek apa kemarin. Nanti aku tanya paling. Oke. Ya kalau misalkan itu konteksnya mirip sama em, lebih baik apa siskamling memang emang lagi ada jadwalnya siskamling atau menyelesaikan tugas yang belum selesai. Nah, tapi kan itu urgensinya ada ya. Kalau misalkan, maksudnya itu lebih baik kalau kita nggak nyelesain tugas sampai selesai. Karena kan itu tugasnya memang kewajiban kita. Sedangkan siskamling kan bisa bisa digantikan dulu, bisa reschedule dan sebagainya. Kalau misalkan kafe tambah naik gunung, ya itulah kalau kata saya ya tergantung konteksnya deh. Kamu bisa tebak kalau misalnya kamu bingung sama kalimat itu, kamu harus tebak kira-kira dari soal yang lain itu babnya apa. Jadi kamu bisa lebih jelas gitu. Kak, tadi itu yang siskamling sama tugas apa Kakak jawabnya? Tugas, karena tugas itu tugas dari pekerjaan kan kewajiban. Karena belum selesai ya berarti wajib untuk diselesaikan. Tapi siskamling ya kan dalam segi siskamling kan eh, bisa di reschedule gitu. Kamu bisa digantikan oleh orang lain dulu, nanti kamu akan gantikan di jadwal lain itu kan bisa. Masih lebih fleksibel gitu. Oke, sama ini Kak. Mem, ikut kerja bakti di rumah atau bersih-bersih rumah? Lebih ke kerja bakti berarti Kak? Iya, iya. Kerja bakti dong. Oke, oke. Sabar Hmm. Kak. Ketika menghadapi pernikahan, memakai sendal lebih saya sukai daripada oke. Nggak salah. Secara figuratif, mentransfer uang menggunakan banking lebih saya sukai daripada menggunakan ATM. Saya mencoba mencari tahu alasan orang melakukan sesuatu yang lanjut Kak. Hmm. Sebenarnya lebih lama daripada Anda. Kalau rendah hati masuk ke aspek apa Kak? Kalau ada, kita ngebandingin rendah hati sama apa gitu. Selain sopan santun maksudnya. Iya, selain sopan santun.
Jadi biar bisa gak kalau rendah hati itu masuk selain adaptasi? Jadi kan ini kan pembandingnya kan jatuhnya bukan adaptasi kan Kak? Rendah hati. Hmm, Rendah hati itu lebih ke sifat kan? ya lebih ke sikap betul. Itu masuk aspek apa Kak? Ada nggak? Karena hati kan sikap kita pada em, tidak kayak humble lah, kayak humble gitu ya. Ah, Jadi bisa masuk ke manapun sih sebetulnya. Karena dia sikap soalnya. Ya paling adaptasi saja. Soalnya dia kan kalau misalkan di ini kan ke suatu kejadian, paling kan hubungannya sama kalau misalnya dia terjadi sesuatu yang gitu misalnya di hidup dia gitu kan dia rendah hati itu kan artinya nggak berlebihan gitu kan untuk menyikapi hal itu gitu walaupun dia misalkan punya jabatan bagus dan sebagainya nah itu masuknya karena sikap ya jadi lebih umum sih sebenarnya kalau hmm. kata saya bisa dari aspek manapun bisa di ini Sopan santun lebih utama daripada rendah hati. Sopan santun. sopan santun itu kan dua-duanya sikap ya cuman kalau sopan santun itu kayak akumulasi semua sikap baik gitu terus diwujudkan dalam bentuk perilaku. Eh, saya merasa pendidik saya tidaklah penting. Tidak pernah. Saya merasa tidak nyaman ketika pemimpin baru karena menerapkan banyak aturan sangat ketat. Tidak menyapa terlebih dahulu meskipun dikata sakral lebih baik daripada membunuh kok. Ya, tidak memiliki sepeda motor lebih baik daripada tidak memiliki handphone. Ini gimana Kak? Gimana? Tidak memiliki sepeda motor lebih baik daripada tidak memiliki handphone. Iya, sangat sesuai. Dilihat dari konteks sekarang aja kalau ini. Oh, sangat tidak sesuai benar-benar. Jadi kepentingannya kalau sekarang ya orang ya handphone udah jadi kayak kebutuhan primer seseorang. Jadi makanya lebih lebih baik nggak punya motor gitu. Oke, Kak, lanjut Kak. Itu yang Teo tadi digabungkan aspeknya nggak ini? Ya digabung. Oke, menjadi orang Ini yang saya pandai bisa-bisa karena kamu tanya kan ya. Hah? Kenapa Kak? Ini saya bisa-bisa karena ya kamu mau bahas aspek kan. Oh, menjadi orang yang pandai bergaul lebih menyenangkan daripada orang yang kayak benar selalu dalam bicara lebih baik daripada rumah teman-teman. Sulit mulai pembicaraan masih lebih baik daripada pergi dari rumah teman tanpa berpamitan. Ini jawabannya apa? Sangat sesuai, Kak. Jawabannya sangat tidak sesuai. Oke, benar. Saya merasa sebaiknya pembayaran akses atau menggunakan uang elektronik saya enggak. Oke, udah, Kak. Aspek kedua, aspek berikutnya percaya diri. Ya ini Berani udah mencoba. jelas lah seperti ini ya, seperti kata-katanya ya. Jadi Berani lebih mencoba. proud sama em, kelebihan yang bisa dikeluarin gitu. Jadi kayak dia lebih ke arah kayak kita berani untuk muncul gitu, tampil. Berani mencoba lalu gagal terhormat lebih baik daripada tidak gagal. Karena takut mencoba sangat sesuai. Berani menyampaikan pendapat lebih baik daripada berusaha mengikuti. Mengikuti keinginan pada orang umumnya lebih terpuji daripada hidup hemat lebih mahal daripada tampil depan umum sangat sangat tidak suka.
Yang bulat itu kan Kak, yang bulat itu jawaban benar kan? Iya, iya. Kalau ada dua yang Kele- bulat. Kelebihan yang saya lebih banyak daripada dari skala 1 sampai 10 kemampuan berbicara saya 8. Kalau 9 sama 10 tetap sangat sesuai. Ya, 8 kan sudah bagus ya. Maksudnya Di, kita sa- ngomong standar kebanyakan orang 8 udah dibilang bagus. Kalau di bawah, berarti di 6 masih bagus tuh kalau 6. Enggak, menurut saya Berarti enggak. 7 juga udah jelek. Menurut saya iya. 8, 7 9, dan 10 aja. kalau pas 10. Bagi saya pembaca berita lebih membanggakan daripada kameramen sangat sesuai. Ketika teman melakukan kesalahan, saya lebih baik diam daripada menggurui karena khawatir akan membuatnya sangat tidak sesuai. Benar Kak? Ini Kak. Menjadi artis Nah, tidak terlibat. kaitannya sama berani, optimis, begitu ya. Tampil. Kak, kemarin kan tahun lalu sih aku sebenarnya aku tuh udah bisa ngejawab gini-ginian tapi masih ingin tajamin aja. Oh iya. Ini Kak, yang bikin kan kita boleh percaya diri tapi nggak boleh berlebihan. Itu contohnya kalau berlebihan gimana? Ini maksudnya pas kamu jawab soal atau kamu lagi ngomongin aspek percaya diri? Enggak. Ada soal misalkan aku lupa sih soalnya apa. Pokoknya di soal itu tuh pasti kayak kita percaya diri tapi berlebihan. Adalah konteksnya kayak berlebihan gitu tapi nggak boleh tuh. Itu ada gak Kak contohnya Kak? Hmm, kayaknya ada. Kalau di sini nggak tahu deh. Lebih dia langsung lebih ke arah sombong gitu. Nah itu ngomongnya gimana kata-katanya kalau gitu? Ya, kalau di sini dia langsung bilang sombong. Tapi paling kalau dalam konteks ya, kalau di sini kayaknya saya belum pernah lihat yang sampai kata-katanya implisit gak ada kayaknya. Oh, ini nih. Oh, ada nih nomor 29. Saya merasa lebih baik orang lain yang itu. Oh, bukan, bukan, bukan ini. Hmm. Coba saya merasa lebih baik orang lain yang ditunjuk sebagai ketua kelas. Adanya yang kayak gini loh, kayak kamu merasa lebih baik daripada orang lain gitu. Atau enggak, bukan, bukan. Ada yang kayak gini bahasanya. Kamu sering membicarakan dirimu sendiri di depan orang lain. Wah, itu ya benar. Itu satu juga ya. Benar. Nah, kayak Kebaikan gitu misalkan saya suka membicarakan kebaikan saya kepada orang lain itu nggak boleh kan? nggak boleh. Terus kalau Ya paling kayak gitu bentuknya ya. Jadi kayak saya berlebihan atas kemampuan kalau kamu yang kamu misalkan miliki. saya merasa cocok menjadi ketua kelas daripada teman saya, itu oke boleh kan? Boleh, boleh. Tapi kalau di soalnya saya cocok menjadi ketua kelas karena teman saya tidak pantas. Oh iya, ya itu. Nah itu ya kayak Yang gitu ya berlebihan pertama ya. berarti kalau dari situ kita bisa simpulin apa? Yang pertama, eh, jangan membanggakan diri sendiri di depan orang lain. Hmm. Kedua, em, apalagi kalau sudah urusannya menjelekkan orang lain itu lebih jelek lagi. Nah itu Kalau misalkan saya merasa lebih baik daripada teman saya, itu boleh. boleh. Kalau Tapi apa? tergantung konteks itu kata-katanya hati-hati. Biasanya dia nggak sendirian kalau kata-kata itu. Pasti ada Berarti konteks arahnya. saya merasa saya merasakan pilihan saya lebih baik daripada orang orang lain gitu boleh. Boleh. Oke, coba kan lihat dulu atas dulu Kak, soalnya. Bergaul di sekolah lebih baik daripada menekuni hobi. Iya, saya mengikuti perintah dari orang yang lebih tua dari meskipun salah. Tidak pernah. Nah, ini saya disuruh oleh atasan saya, tetapi tidak sesuai tugas kepolisian itu sangat setuju atau enggak, Kak? Tidak. Jadi ya, em, dari semuanya, dari semua aspek pun itu tuh, em, kita akan nilai baik, kita nilainya benar atau tidak benar gitu. Hmm. Berarti Nah, kalau atasan nyuruh kita kayak ngelakuin hal yang sesuai di organisasi, boleh. nggak boleh. Hah? Kalau dia sesuai, Di luar. Di kayak oh, misalkan kayak disuruh beli apa kayak disuruh beli apa gitu.
Kan di luar Selama dia itu kan. nggak, maksudnya selama dia nggak jelek, ya itu nggak masalah kalau menurut saya. Selama bukan di luar, masih dalam konteks benar gitu loh, nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan dalam konteksnya salah, udah jelas gitu. Dia kasih perintah karena dia pimpinan, kita harus menuruti bagian dari anggota kepolisian misalkan gitu ya. Hmm, Kan memang harus mematuhi pimpinan kan. hmm. Tetapi kalau misalkan yang diperintahkannya itu udah jelas tidak benar, itu tidak boleh. Karena naik lagi itu jatuhnya bukan atasan lagi, itu lebih ke organisasi pemerintahan gitu ya Kak. Aturan Ya, ya peraturan. karena patokan patokan semua tingkah laku kita itu benar, kebenaran, Kevin, apapun. Oke. Jadi kalau udah nggak benar, benar itu apa maksudnya? Benar itu dari nilai moral, sosial. Moral, benar itu dari nilai misalkan agama masing-masing yang dianut kan pasti kan nilai kebenarannya baik yang diajarkan. Terus nilai benar itu asalnya dari yang terakhir adalah hukum, undang-undang dasar dan sebagainya gitu. Jadi kalau tidak sesuai dari aspek-aspek yang kita yakini ini, kita anggapnya itu tidak benar. Berarti nggak boleh dilakuin. Oke. Soalnya aku pernah ini kali ikut psikologi, kayak kayak gini kan kepribadian. Nah, itu tuh kayak ngeinin otak saya, kayak soalnya saya udah percaya karena saya kan waktu itu mitra siswa kan tahun lalu kan ininya juga kan gini-gini. Nah, si soalnya itu kadang-kadang aneh Kak, kadang-kadang agak-agak lain. Kayak ada soal gini, saya meng saya meng menikahi teman saya yang dihamili oleh orang lain. Nah, itu dibilang sangat setuju. Harusnya tidak sangat. Saya sampai sampai ini kan sampai kayak adu debat terus pertanyaan saya, tapi takutnya nanti malah saya ngeyain hal itu atau gak kalau di soal ketemu gitu. Ya, dalam konteks apa? Misalnya sama kayak gitu. Saya ada nggak dapat soal itu. Konteks nggak ada konteks, cuman ya udah Jadi tiba-tiba nikahin aja gitu. saya menikahi teman saya yang hamil Oh, oleh temannya jadi berarti yang perempuan. ya perempuan. Jadi saya menikahi teman saya yang hamil karena orang lain. Itu dibilang sangat setuju. Wah, nggak tahu deh saya juga. Belum pernah ketemu. Itu saya pernah dapat soal kayak gitu kan, saya juga bingung. Tapi pas saya nanya Itu ada itu di tes. Kamu pernah tes terus itu soalnya iya, atau terus tryout tempat lain? saya les kayak gitu kan, jadi ada guru kayak ada gurunya juga. Oh, Nah, terus pas saya nanya lagi, saya ada lagi tempat les lagi kan, tapi dia emang guru psikologi sih. Tapi dia bilang nggak boleh katanya, karena itu bukan bukan iya, bukan tanggung yang jawab kamu kamu. bukan tanggung jawab kamu ya. Karena kayak Nggak, gitu-gitu jadi takutnya nanti semua ada beberapa soal kepribadian. yang dulu saya lihat saya pikir itu udah benar terus dibikin salah sama dia. Nah, itu takutnya nanti malah saya milih yang salah itu karena Oh, gitu. kayak saya tadi Pokoknya, baca-baca. pokoknya apapun ya, kamu di belajar dimanapun, maksud saya, em, pokoknya intinya gini, gimana ya? Saya tuh selalu bilang bahwa kepribadian itu sebenarnya bukan hanya sekedar menilai kepribadian kamu untuk menjadi orang lebih baik, tapi setiap orang itu pasti punya perilaku, ya kan? Sebenarnya kan tujuan untuk dites kepribadian kan biar kita tahu orang ini pribadiannya seperti apa. Tetapi pada dasarnya manusia itu selalu kompleks. Jadi um, jadi sebenarnya pas kita tes kepribadian itu tuh bukan, menurut saya sebagai yang jadi peserta tes misalkan, itu bukan berarti itu menilai diri kamu, bukan. Tetapi anggap saja bahwa itu adalah menilai bahwa kamu tahu nggak yang benar sama yang salah gitu. Iya, iya, iya. Nah, jadi itu benar itu udah jadi dasar dari semua aspek apapun. Dan kita kan udah dikejajarin dari kecil mana yang benar, mana yang salah, mana yang benar dan mana yang salah gitu. Kalaupun kita memang kepribadian yang mungkin kadang-kadang suka nggak benar gitu misalnya kan. Tapi kan kita tahu sebagai manusia normal kita tahu yang kita lakuin yang nggak benar itu kita tahu itu nggak benar gitu misalnya. Nah itu Oke, kan oke. normalnya orang kayak gitu maksudnya. Jadi pas di kepribadian itu kamu yakin aja bahwa kamu adalah orang yang tahu mana yang benar, mana yang salah. Itu aja dulu yang diyakinin sehingga nanti soalnya itu akan kamu arahinnya ke arah benar gitu. Oke, Kak. Lanjut, Kak.
Coba ke bawah. Terus saya diri Saya tak. saya orang berbicara rendah tinggi kepada orang tua sepertinya sangat tidak sesuai. Saya merasa gugup ketika berbicara dengan orang yang lebih pandai sangat tidak sesuai. Saya berasa turbo lebih saya suka daripada operator komputer. Kak ini kayaknya sangat sesuai deh Kak, salah nih Kak. Yang mana? Menjadi presenter menjadi presenter lebih saya sukai daripada menjadi operator komputer. Oh iya benar sangat sesuai ya. Karena di depan, betul. Saya merasa lebih baik dari orang lain yang ditunjuk sebagai lebih baik gagal mencoba daripada mencoba berulang namun gagal. Oke lanjut. Saya ngerjain ini Kak, ngerjain di tryout gila nggak ya make nggak tahu berapa ratus ribu umat tuh nge-lag banget Kak, Oh, ngelag banget ya. Iya. kacau. Kayaknya karena memang deket-deket orang-orang jadi rajin deh. Iya, pada Kalau dari kalau akhir-akhir mau doang. kalau mau nggak ngelag itu kayak subuh gitu. Orang belum pada bangun, baru kamu dia Subuh juga Kak, biasanya jam 2 jam 3 tuh. lancar. Lancar tuh jam 2 jam 3 tuh. Nah iya, biasanya pas pokoknya bagian orang kayaknya nggak patuh biasanya. Sekarang lagi siang pun nge-lag ya, Kalau siang mah jangan harap, pagi jangan harap Kak. Dari tadi padahal saya sebulan yang lalu atau 2 minggu yang lalu kayaknya masih aman-aman aja. aman aja Kak. Ya sekarang anak-anak pada rajin. Tapi ini Kak tryoutnya kacau Kak, kayak bener-bener semua orang tuh kiblatnya ke mitra siswa Kak. Oh gitu. Iya, Oh karena tryoutnya untuk iya tryout karena Polri-nya ya. karena ini Kak, karena omongan-omongan mulut ke mulut ini. Kayak sampai teman saya dapat VIP Kak, saya nggak tahu caranya gimana. Harusnya nggak boleh kan? Boleh bayar. Nggak boleh Kak, kalau selain member mitra siswa. Oh iya. Nggak boleh. Oh teman kamu yang lain. Iya, ada Polda Polda Kalimantan. Dibilang Oh, dia pinjam akun temennya, kayak gitu-gitu lah. oh. Kalau saingan ya Kak, mau aja dipinjemin. Gak ada yang tahu. Ya namanya Iya juga. sih, saya aja teman saya yang saya saingan nggak mau walaupun dekat. Tugas yang sesuai Soalnya kemampuannya kalau begitu. kata Pak Delvi, orang Bintara juga yang Jabar biasanya soalnya kadang-kadang porosnya metrasi katanya. Tapi Rata-rata Kak, itu sumpah Kak banyak banget Kak, semua rata-rata mitra siswa semua Kak. emang kalau kamu alamin memang soalnya mirip. Hmm, begitulah Oh begitu. 2 tahun lalu. Nah kalau motif berprestasi ini kerja keras ya hubungannya ya. Oke. Jadi pokoknya bekerja keras, pokoknya tapi tetap ya kerja kerasnya bukan ke hal buruk tapi hal baik itu juga. Terus kadang-kadang kerja keras nggak harus yang kamu kerja keras banget enggak, tapi kadang-kadang harus efektif dan optimal juga. Motif berprestasi, tugas sesuai kemampuan saya lebih saya suka daripada tugas yang menantang. Kalau tugas yang sulit sama menantang tetap menantang kan? Tetap menantang. Menggunakan cara tradisional lebih menyelesaikan dalam masalah efektif dibandingkan cara yang setiap sesuai. Saya pergi ke mall, toko buku lebih cepat. Saya kunjungi daripada bioskop sangat sesuai. Kan kayak gini-gini kan kayak kebanyakan orang kan pasti lebih sukanya nonton gitu kan. Nah, jangan sampai kita milihnya ya itu gitu ya. Jangan seolah-olah kita, tapi kan kita tahu, walaupun kita suka nonton, kita tahu kata pembuka lebih bagus gitu. Ambisius bisa lebih baik daripada hidup menganggap tanpa adanya ambisius sangat sesuai. Mengejar prestasi lebih utama daripada mengejar uang sangat sesuai. Gitu, berarti. Orang yang berwawasan luas lebih saya sukai daripada orang yang disiplin. Ini bener gak, Kak? Kayak sangat... Ini kemarin ada soalan dari si Kak itu. Si Mas Awe. Mas Awe. Mas Indra. Apa? Orang yang berwawasan luas lebih saya sukai daripada orang yang disiplin. Apa dong? Sangat sesuai, Kak. Hah? Orang yang malas, Berwawasan luas itu. oh berwawasan luas, lebih saya sukai daripada orang yang disiplin. Hmm, Sangat sesuai. iya.
Sabar nanti aku tanya lagi deh. Alasannya, Karena ini aku nggak tahu ya soalnya sama atau enggak, tapi barusan luasnya kemarin ada alasan berurusan luas dipilih karena kita tuh dapat menentukan hal-hal. Jadi kayak kita menentukan suatu hal itu, kita misalkan kayak menentukan hal B, kita tuh udah bisa ngelihat itu halnya buruknya yang mana, baiknya yang mana. Jadi kita udah bisa membandingkan itu dari lawasan luas itu. mungkin ada konteks lainnya ya. Mungkin sih. Soalnya kalau di sini tidak, karena ini pertama motif berprestasi dong, kan motif berprestasi pasti disiplin. Terus Iya, eh, apa ya? Terus habis itu wawasan luas itu kan cuma bisa didapat sama kedisiplinan. Kalau enggak nggak akan bisa dapat. Jadi wawasan luas itu kan kamu perlu banyak belajar lah istilahnya. Banyak tahu itu kan butuh kerja keras. Nah kerja keras itu cuma hadir kalau kita disiplin. Kalau enggak nggak bisa. Itu menurut saya. iya sih benar, benar. Bisa bisa. Lebih baik berita berita teks bawa teks daripada datang terlambat. Jadi mungkin Orang ada tuh konteksnya ya. apatis apa nggak apatis? Apatis itu tidak peduli cuek-cuek. Orang tuh yang cuek lebih berharga daripada orang anak muda yang berwawasan luas. Oke, Turun ya. lanjut Kak, lanjut. Melakukan apa yang saya telah ketahui lebih berharga daripada mengetahui banyak hal tanpa melakukan sesuatu. Oke, sama ini Kak. eh saya, enggak, aku lupa soalnya. Jadi, ikut berlomba tanpa persiapan lebih buruk daripada mundur dari perlombaan. Menangis karena putus cinta lebih baik daripada karena gagal. Ih, goblok ini mah. Mundur secara teratur lebih baik daripada maju. Seandainya saya terlahir di keluarga yang kaya, maka saya akan berhasil. Maka setiap kesulitan sebagai tantangan, organisasi yang sibuk lebih sesuai daripada organisasi yang santai. Maksudnya salah satu aksinya adalah telah lebih seribu kata mutiara. Orang yang ahli dalam satu bidang lebih berharga daripada orang yang bisa dalam berbagai bidang namun bisa saja sangat bersikap realistis lebih eh, orang yang dalam satu bidang bersikap realistis lebih baik daripada memiliki impian setinggi langit. Ini gimana 19 Kak? Sikap realistis itu kan berarti kenyataan ya. Hmm. Lebih baik daripada impian setinggi langit ya. Berarti kan uh, impian itu jadi lebih penting kalau misalkan konteksnya motif berprestasi. Jadi kan lebih semangat. Oke. Bangkit dalam kegagalan lebih baik daripada menang dalam suatu pertandingan. Ketika cara saya bisa. Ketika cara yang biasa saya lakukan cukup efektif, maka saya rasa tidak perlu belajar menggunakan. Ini yang kata saya bukan cuma kerja keras tapi juga harus kerja cerdas gitu. Jadi harus inisiatif gitu dan inovatif. Ini dosa itu apa Kak? Benar tidak pernah. Saya tidak pernah. Kalau misalkan Jika. kamu punya apa maksudnya cara kerja gitu yang menurut kamu sudah bagus, tetapi ya udah kamu jadi nggak mau belajar lagi gitu karena menurut kamu Hmm, udah cukup baik. Padahal kan mungkin aja ada cara lain yang lebih dampaknya lebih luas gitu. oke Apakah oke. itu dari lebih muda atau apa gitu. Lanjut Kak. Kakak tuh emang nggak pernah dimitra siswa ya? Offline Pernah gitu. Oh pernah. Tapi jarang. tahun lalu di sana. Oh tahun lalu di sana Kakak. Hmm, Berarti sekarang benar-benar online doang. ya online doang. Oh.
Saya yakin bahwa tim sepak bola sekolah saya. Ini saya juga tuh tutor satu-satunya perempuan deh di sana. Kenapa Kak? Kayaknya tutor satunya satunya perempuan yang megang ini deh, Med sama Polri. Ada juga satu. Ah kemarin ada Kak. Aku kemarin sempat lihat ada dua cewek dulu. Pas. Iya, iya sekarang sekarang ada yang istrinya Mas Topik sama satu lagi Karina Pak Kartika. Bahasa Oh, Inggris tapi dipegangnya. saya yakin bahwa tim sepak bola ada saya yang menang. Saya yakin bahwa tim sepak bola sekolah saya lebih menghargai orang. Bukan daripada- Ini Jadi yang ada Kak, Kak, kalau ilmu ini kalah mm-mm. sama kalau usia bener itu bandingkan sama apa kalau kita lebih lebih menghargai orang yang usia kalau bener. Ada nggak? Oh, kamu pengennya usia lebih benar. Berarti dia bukan di motif berprestasi. Ya, ya itu nggak penting berprestasi. Itu bandinginnya apa Kak? Prosesial itu ya. Berarti bisa ke adaptasi bisa. Oh Ya iya bisa ada berarti Kak. lebih ke sopan santun gitu arahnya. Oke, oke. Salah satu masalah yang saya hadapi tidak dapat ditemukan tengah. Saya berpikir bahwa setiap masalah tidak akan datang pada orang yang salah. Menunggu 1 jam lebih baik daripada terlambat 1 menit. Oke. Mengerjakan tugas yang sulit lebih menyenangkan daripada mengerjakan tugas sangat sesuai. Perwujudan impian orang lain lebih penting daripada impian pribadi sangat tidak sesuai. Mewujudkan impian orang lain lebih penting menjadi pemain lebih penting daripada menjadi penonton. Oke. Menggunakan investasi hal lebih baik daripada menggunakan untuk bayar kursus. Ini gimana nih Kak? Yang mana? 30. 30. Oh, Oh iya, ini dua-duanya investasi, cuma dia pakai bahasanya membayar kursus. Jadi membayar kursus atau kamu belajar hal baru gitu, skill baru dan sebagainya itu tuh jatuhnya investasi juga. Tapi investasi leher ke atas kalau sekarang dia sebutnya. Yang layar artinya ke atas. ya leher ke atas itu maksudnya otak gitu, maksudnya skill, soft skill. Oh, Nah, sehingga itu tuh akan nempel lebih lama dibanding hanya sekadar duit atau sekedar materi. oke, Dan oke. karena skill baru, biasanya kita juga bisa dapat income baru atau dapat benefit baru begitu. Jadi itu lebih utama daripada hanya sekedar investasi materi. Menurut saya tidak penting apakah saya menjadi juara satu yang karena sangat tidak sesuai. Ini berarti intinya kita pinginnya satu sama juara tiga kan? Harus satu. Nah, harus satu ya? Oh, ya salah salah. Iya. Oke, Jadi oke. namanya motif berprestasi itu kamu harus jadi the best of the best. Gitu. Oke, Kak. Lanjut Kak. Nah ini pengambilan keputusan berarti memposisikan kamu sebagai orang yang penting gitu. Kalau saya mikirnya kayak kamu adalah orang yang penting yang akan mengambil keputusan dan harus bagus keputusan itu gitu kan. Hmm. Nah, keputusan bagus itu dilihatnya dari mana? Dampaknya seperti apa? Lebih baik menjadi orang berperiman daripada orang yang spontan. Urgensinya gitu. Benarnya. Nah, ini banyak yang kamu tanya-tanya tadi itu yang soal kayak nenek-neneknya berang dan sebagainya itu bisa masuk ke dalam pengambilan keputusan. Jadi dilihatnya lebih ke urgensi. Lebih baik menjadi orang yang penuh pertimbangan daripada orang yang spontan bertindak. Ini gimana kan? Ini harusnya sangat tidak sesuai gak sih? Nomor, Satu. ya ini, uh, ya iya dong, yang sangat sesuai. Kan lebih baik menjadi orang yang penuh pertimbangan. Maksud kamu jadinya lama ya? Iya. Kalau spontan itu lebih banyak resikonya. Tapi kalau pertimbangan biasanya dia akan ambil keputusan yang sudah dilihat banyak aspek. Jadi kalau dalam pengambilan keputusan maka lebih baik dipertimbangkan daripada hanya spontan. Tapi Dalam kalau sesu- misalkan ditambahin sesuatu, misalkan akan mengambil keputusan secepat mungkin, jadi ada kayak waktu gitu. Tapi tetap aja, walaupun sesingkat waktu apapun ya mengambil keputusan itu tidak boleh spontan. Spontan itu kan seolah-olah jadi kayak dia nggak mikirin aspek apa-apa terus tiba-tiba aja tuh gitu.
Nah, itu tidak boleh. Soalnya saya ngambilnya sih spontan itu kan kita udah melakukan hal langsung kayak udah ada tindakannya. Kalau pertimbangan kan berarti dia masih cuma berpikir doang tidak melakukan. Jadi bisa jadi dia bisa Oh, itu sih. bisa jadi dia kayak nggak jadi nolong kah atau setidaknya kan kalau misalkan saya nolong orang walaupun udah mati juga saya udah ada niat buat nolong atau nggak udah ada perlakuannya tanpa berpikir dulu misalkan tanpa ini. Nggak mungkin lah, nggak mungkin. Secepat apapun kamu ambil keputusan, pasti kamu sudah berpikir untuk ambil keputusan yang baik. Menurut saya, Hmm. nggak ada yang tiba-tiba, klak gitu, nggak ada. Konten itu kayak, kamu harusnya beli sabun di mall gitu. Tapi kok tanpa pikir panjang, kamu hanya cuma lihat, terus kamu tiba-tiba ambil barang lain, padahal itu bukan dalam list belanjaan kamu, misalnya gitu. Padahal kamu harusnya beli sabun gitu. Nah, spontan itu kayak gitu bentuknya. Jadi kalau misalnya spontan yang kata kamu ingin nolong bla bla bla, walaupun itu cuma beberapa detik, itu pasti berpikir. Nah, itu maksudnya pertimbangan itu begitu. Tapi kan ini kan dengan penuh pertimbangan kak. Oh, maksudnya, kalau di sini saya ngambilnya konteks. Jadi kalau dalam pengambilan keputusan tidak boleh spontan bertindak. Kalau ini saya ambilnya konteks nomor satu. Jadi kalau dalam Masa pengambilan keputusan ya berarti harus dipertimbangkan, tidak boleh spontan aja. Jadi orang mungkin yang lebih dilihat ke konteksnya ya, oke oke orang lagi-lagi. orang yang agresif orang yang agresif tidak lebih baik hasil voting lebih berharga daripada hasil musyawarah mufakat menerima uang suap lebih baik daripada mencuri. Oke. Menghakimi maling motor lebih bijaksana daripada diam dalam melempar kekalahan sangat tidak sesuai. Kak, menghakimi maling motor lebih bijaksana daripada dia melihat perkelahian. Menghakimi itu kayak kamu yang kayak menghukum gitu ya, si maling motor. Mm-mm. Kalau eh, lebih bijaksana daripada dia melihat perkelahian. Berarti kan ini kalau sangat tidak sesuai berarti dia melihat perkelahian itu, dia melihat perkelahian. Intinya kalau menghakimi maling motor itu bukan kita. Jadi kalau dibandingin dia melihat perkelahian, kita juga kalau ikut perkelahian juga tidak baik kan. Nggak, Jadi maksudnya dia melihat orang lain kan aturan kita lerai. ya kalau kondisinya perempuan, jadi kalau perkelahian itu bisa plus bisa min. Jadi kamu diem itu bisa aja positif, bisa aja negatif. Tapi kalau menghakimi itu jelas negatifnya. Jadi kalau kita bilang, kalau misalnya ada yang abu-abu kayak gini, satunya abu-abu, satunya jelas negatif, maka yang lebih baik yang abu-abu. Begitu sebaliknya ya, kalau misalnya ada yang abu-abu tapi yang satunya plus, udah jelas plus gitu, positif ya perilakunya, maka ya pasti lebih arah positif. Gitu aja nilainya. Kalau menghakimi maling motor itu bukan kewajiban kita, jelas. Itu kan ada pihak lain kayak polisi dan sebagainya. Maka itu tidak bijaksana. Sedangkan diam ini bisa aja positif, bisa negatif. Jadi kita lebih bijaksana diam melihat perkelahian daripada menghakimi. Jadi tergantung ini yang dibandingin ya. Mana mereka dapat lebih baik daripada tidak sopan kepada orang tua. Untuk mengangkat orang tua rumah sakit meskipun bersiko datang terlambat lebih baik. Orang yang tegas lebih berharga daripada orang yang baik hati.
Emang tegas itu pasti baik hati itu kak di keyword kakak. Bukan, tegas itu maksudnya benar atau baik gitu. Hmm, Sikap yang baik gitu. Tapi baik oke. hati belum tentu tegas. Lanjut kak. Dan bertindak atas nama kebaikan itu tidak. Ini yang membebaskan dendam lebih buruk daripada berpikiran cabul karena membebaskan dendam itu udah terjadi, sedangkan berpikiran cabul itu masih dalam pikiran yang belum terjadi ya kak. Betul. Ya, betul. Berani bereksperimen lebih baik daripada mencontoh pekerjaan teman. Membiarkan hasil penjamretan masih lebih baik daripada hanya berteriak minta tolong. Memiliki impian dalam hidup lebih bijaksana daripada menolong korban tabrak lari lebih baik daripada mengejar pelaku sama menolak tugas yang diberikan dengan alasan tidak aku mampu lebih baik daripada menerima secara terpaksa. Ketika mengambil kata-kata rumah tangga saya lebih baik tidak ikut mencampur. Ini gimana kak? 18. Kalau mendengar pertengkaran di rumah tetangga, saya merasa lebih baik tidak ikut campur. Ya udah, ini bukan yang dibandingin atau enggak ya. Ini bukan lebih baik, itu bukan bandingin, bukan. Tapi ini keputusan. Keputusan yang kamu lakukan. Untuk tidak ikut campur, kamu setuju atau tidak? Nah, jadi kalau ya karena bukan urusan kamu ya gitu ya. Karena Oke itu bukan oke. urusan kita, ya udah gitu. Ya deh, lanjut kak. Jadi lebih baik tidak ikut campur, betul. Pekerjaan yang harus kejar mata lebih saya suka daripada pekerjaan yang menyenangkan. Ketika mereka hilang antusias ketika tim favorit saya malah tidak pernah saya memberikan pujian kepada teman saya yang memberikan sesuatu. Ketika membeli baju di toko dan tidak ada yang saya suka, saya betul membeli daripada. Ini gimana? 25 nih kak, per kontra. Ya, dalam pengambilan keputusan ya. Kan Hmm. dalam pengambilan keputusan itu kan kita harus yang benar. Nah, ya kadang-kadang salah satu proses untuk mengambil keputusan yang benar itu kadang-kadang kita harus berdebat. Dan kita bisa berdebat mungkin aja sama orang yang keras kepala gitu. Nah, kenapa kita tidak boleh mengalah? Ya karena dalam pengambilan keputusan yang misalnya dampaknya besar begitu ya, ya nggak boleh lah kita mengalah dengan orang yang keras kepala cuman karena ya kita nggak mau ribut gitu misalkan dengan alasan itu nggak bisa. Jadi kita nggak boleh mengalah kalau kita benar gitu. Makanya harusnya tidak pernah dengan alasan apapun. Jadi kita harus mengambil keputusan yang benar gitu. Nah, walaupun ketemunya sama orang keras kepala begitu. Itu alasannya. Hidup tenang lebih berharga daripada hidup yang penuh ambisi.
mampu menjadi contoh lebih terlebih daripada suka mencemooh. Sangat. Lanjut, Kak. Hari ini saya dapat keputusan lebih dari yang kemarin, sangat sesuai. Kak, kalau ada soal gini, hari ini dan hari-hari esok akan berbeda. Itu setuju kan? Itu ambigu itu, nggak jelas. Pasti Oh, nggak ada jelas. konteks. Oh, ini. Hari ini pasti, hari besok pasti lebih baik daripada hari ini. Ya, Itu benar? ya. Itu namanya optimis. Hmm. Masuk ke percaya diri juga. Menunda kesenangan pribadi. Orang yang malas lebih berharga daripada orang yang ramah pada aku. Oke, udah, Kak. Ini mengambil keputusan. Ada dua lagi aspeknya, loyalitas sama apa. Iya, Ini udah tiga atau berapa ini tadi? 5. Oh, kerjasama ya? Loyalitas, Kerjasama tadi udah belum? ya ini kerjasama. Belum. Hmm. Loyalitas ya. Seorang komputer lebih martabat daripada orang penjahat, sangat sesuai. Oke, setuju. Loyalitas itu kayak ini ya, taat gitu. Ya, taat. Komitmen juga masuk aspeknya. Patuh terhadap peraturan yang baik daripada pandai mengatur keuangan sang sesuai. Ketika ada seseorang melakukan kesalahan, memarahi dia melakukan lebih utama daripada menegur secara langsung. Ini gimana nomor tiga, Kak? 3. Ketika salah satu anggota melakukan kesalahan, memarahinya di kelompok lebih utama daripada menegur secara langsung. Ini tidak sesuai ya. Jadi memarahinya, jadi menegur orang itu yang benar adalah empat mata. Jadi menegur orang itu harus pribadinya. Jadi nggak bagus kalau kita menegur orang, apalagi memarahinya di depan umum. Ya gitu aja alasannya. Karena memarahi di depan kelompok itu bukan memarahi jatuhnya, bukan menasihati, tapi mempermalukan. Tapi kalau kita menegurnya secara langsung, empat mata, hanya pada dia, itu namanya menegur. Harapannya akan jadi lebih baik. Tapi kalau kamu marah-marah, terus kamu di depan orang banyak gitu, nyalah-nyalahin atau niatnya menasehati, itu bukan. Itu namanya mempermalukan. Gitu ya. Memarahi di hadapan kelompok lebih utama daripada menegur secara langsung. Jadi yang benar dibalik ya, harusnya menegur secara langsung. Maksudnya secara langsung itu berarti cuma pribadi dia doang, jadi nggak ada orang lain. Kalau menegur di depan umum, itu bukan menegur berarti. Itu sudah mempermalukan. Jadi hati-hati ya. Tapi bisa lo berpikir saya gini, memarahi di hadapan kelompok lebih utama daripada itu benar karena kalau di kelompok itu biar si orang itu juga tidak melakukan hal yang salah kayak yang dilakukan. Oh. Hmm. Kan kita kan ini kan jatuhnya pengertiannya kan pengertian sendiri kan, Kak, bukannya Iya, iya, pasti ya. makanya ini ya, makanya menarik. Kalau berbeda nanti kita punya persepsi sendiri, punya imajinasi sendiri. Tapi ya itu Iya. balik lagi. Kalau kayak gitu berarti harusnya ada tambahan konteks. Kalau mau benar ya, kalau mau benar berarti harus ada tambahan konteks. Berarti harus ada kalimat yang kamu bilang itu. Jadi tetap aja intinya walaupun apa kriterianya benar, tetapi harus tetap sesuai konteks, sesuai yang ada di teks gitu. Maksud konteks itu maksudnya
sesuai yang ada di teks. Kalau di teksnya nggak ada berarti ya udah itu doang yang ada. Jadi kalau kamu punya pendapatnya, ya kalau misalnya saya tujuannya, ya itu harusnya ada di teks. Kalau ada di teks berarti kamu bisa bilang itu sesuai. Gitu. Orang jujur melakukan kesalahan lebih berharga daripada berbohong demi kebaikan. Menjaga komitmen lebih. Kak, berbohong lebih kebaikan intinya itu mau gimana pun salah kan? Ya, sikapnya salah. Berbohong itu selalu salah. Menjaga komitmen lebih penting daripada kebahagiaan. Ini berarti lebih penting menjaga komitmen ya, Kak, daripada penuh perhatian. Iya dong. Penuh perhatian itu bisa dilakukan semua orang, komitmen tidak. Oh iya, orang yang disiplin terhadap peraturan lebih berharga dari orang yang sabar. Orang yang kikir lebih baik daripada orang yang licik. Kikir apa, Kak? Pelit. Hmm. Berarti ini licik kan karena ke orang lain kan, kalau kikir sama diri sendiri ya? Iya betul. Hmm. Dua-duanya negatif, tapi ada yang lebih negatif, nah gitu. Kalau misalnya kamu mau nilai perbandingan kayak gitu tuh, kamu pikirin aja mana yang dampaknya lebih positif, mana yang lebih negatif, atau mana yang negatif. Kalau negatif-negatif, mana yang dampaknya lebih banyak. Nah, berarti itu lebih negatif. Karena kadang-kadang saya tandain sama min-min 2 kali gitu. Di beberapa soal doang sih. Ketika mengikuti komitmen, saya tidak suka, tidak suka lebih baik. Ini kan ngomong tidak suka ya, kalau misalkan ini mah, berarti kita sendiri ya kalau ngomong sembilan ya. Bukan tidak baik, berarti yang disuruh atasan kan. Nah ini tetap mengikuti instruksi meskipun tidak suka, lebih baik daripada bertindak sesuai. Iya, iya benar. Karena itu mah berarti instruksinya sebenarnya benar. Ya, ya, Ada oke, orang oke. aja yang nggak suka gitu kan. Jadi, Oke, oke, Kak. Betul, Kak, betul, Kak. oke, oke. Ini di scroll down dulu ya. Lanjut, Kak. Ya udah, Ya. silakan. Sudah, Kak, itu dia. Enggak, ini belum. Ini udah saya geser. Oh. Memakai jas bermerek lebih bangga daripada menjadi sangat tidak sesuai. Rajin berkomentar dan menguasai apa lebih baik daripada orang sangat tidak sesuai. Orang yang berdiam lebih baik daripada orang tidak setia. Orang pendiam lebih baik daripada orang tidak setia. Sangat sesuai. Ikut tawaran sebagai kesetiaan lebih berharga daripada menolak ikut dengan apa yang sangat tidak sesuai. Iya. Sendiri dalam kebenaran lebih terlebih daripada bersama sama kejahatan. Memberikan tugas yang adil kepada anggota lebih utama daripada berambisi dalam kerja bakti di lingkungan sangat tidak saya sangat sesuai. Lembaga KPK seharusnya dihormati dan tidak ditempel oleh kelompok kepentingan. Memilih itu ada apa itu apa adanya bukan apa adanya. Ini gimana Kak? Memilih itu ada apanya, bukan apa adanya. Ya, itu realistis. Apa adanya itu nggak realistis. Kalau ada apanya, Normal. Semua orang secara manusiawi memang begitu. nggak maksudnya ada apanya tuh aku agak ini Ada kata-kata. apanya itu berarti maksudnya saat kamu memilih sesuatu, apapun itu, apakah itu keputusan, pokoknya keputusan apapun dalam hidup, itu pasti ada apanya itu maksudnya ada alasan di balik itu gitu. Ah, Jadi di zaman walaupun apakah itu alasannya buruk, apakah itu alasannya baik, itu terserah kamu. Tapi itu pasti ada. Jadi tidak mungkin kalau apa adanya itu kayak seolah-olah nggak ada alasan gitu kan. Nah kalau nggak ada alasan itu tidak mungkin. ya oke. Di zaman sekarang kasih uang lebih penting daripada kasih sayang. Ada nggak? Sendiri berkali lebih baik daripada bersama-sama diam di atas penderitaan yang sangat sejuk. Bersedia melakukan diri lebih buruk daripada memanjak ambil buruk sangat.
Kak ini salah deh nih Kak 20. Sangat setuju gak sih harusnya? Kalau Kak, Kak, Eh, sorry, sorry. kenapa? Benar-benar. Udah. Gimana Vin tadi? 20. Bersedia mengurangkan diri lebih buruk. Salah tuh kan. Sangat setuju harusnya. Tidak boleh. Lebih buruk ya? Iya. Oh iya. Iya dong. Oh iya benar. Iya benar. Saya terlambat datang ke sekolah karena menyelesaikan tugas dari guru. Tidak pernah. Saya terpaksa menyerbu tamu merah karena harus segera melantarkan teman. Kak, kalau urgensi gitu, walaupun tetap kita nggak boleh melanggar peraturan ini lalu lintas. Iya, Nggak boleh. Oke. nggak boleh. Walaupun Let's go. ada. Kecuali kamu pakai hal yang memang udah ada hukumnya, misalkan ambulan. Kan ambulan, kalau ambulan boleh kan? Oke, oke, oke. Dan semua orang tahu. Tapi kalau kamu nggak pakai ambulan, orang nggak tahu kalau kamu tuh urgensi. Cuma kamu doang yang tahu. Jadi bisa terjadi lebih parah malahan. Apa yang saya lakukan sesuai dengan apa adanya, dengan apa yang saya katakan. Wajar berbeda lain hati jika orang yang lebih yang pernah. Saya mengikuti upacara bendera lebih penting daripada mengikuti lomba. Sangat sesuai. Ketika bersama berada dalam kondisi sulit, memutuskan keluar lebih tepat daripada bertahan. Lanjut, Kak. Iya. Pemain sepak bola yang bermain untuk satu klub sepanjang karirnya lebih mengangkat daripada pemain yang nonton pertandingan timnas melalui televisi lebih daripada menontonnya lebih mendapatkan nilai jelek dengan kejujuran lebih mengangkat daripada nilai bagus. Oke, lanjut Kak. Ya, masuk ke bahasa aspek terakhir kerja sama udah jelas ya. Hmm. Oke. Kerja Membantu sama teman berarti akan membantu teman masalah yang tidak lebih merepotkan daripada menyelesaikan tugas dari guru. Menurutku sendiri lebih maksimal daripada bersama anggota kelompok sangat tidak sesuai. Bermain sepak bola lebih menyenangkan daripada catur, sangat sesuai. Kak, kalau mengerjakan tugas sendiri lebih maksimal daripada bersama anggota, bisa gak sih kalau selain masuk kerjasama, kayak nggak pede gitu? Nggak bisa ya? nggak bisa. Walaupun pada kenyataannya kerjasama belum tentu seefektif yang dibayangkan ya. Tapi Iya. harapannya, harapannya kalau secara harapan normalnya kerjasama harusnya lebih efektif karena kan Oke, dikerjakan lebih banyak orang. Jadi secara normal aja, oke, oke. nggak usah realitanya. Pada jam istirahat menonton video di YouTube lebih baik daripada ngurus sangat. Bertanya kepada beberapa teman jadi fokus kerja lebih baik daripada mencari job melalui internet sangat saya. Orang yang egois lebih buruk daripada orang yang maksa. Eh, memaksa dan egois. Memaksa. Kak, ini nomor 6 egois sama memaksa. Lebih buruk memaksa. Lebih buruk Ya, lebih buruk memaksa. karena memaksa belum tentu orang itu ngeyain kan kalau egois sudah pasti terjadi ke orang ya. Kalau egois itu biasanya diri sendiri, karena egois kan sendiri biasanya. Kalau memaksa itu kan berarti nggak mungkin diri sendiri yang memaksa diri sendiri gitu ya. Jadi pasti orang lain yang dipaksa gitu. Kan memaksa itu kata kerja yang aktif, berarti butuh objek. Nah, objeknya itu berarti orang lain. Nah, orang lain yang dipaksa ya lebih buruk karena udah nyangkut orang lain ya. Jadi kalau egois itu kayak lebih ke diri sendiri kalau
orang kalau yang memaksa itu rugi ke orang lain ya. Iya, udah ada ngerugiin orang lain. Aktif terlibat dalam organisasi lebih penting daripada hadir di acara ulang tahun. Acara ulang tahun atau enggak ini selain ini? Acara ulang tahun atau reuni? Reuni kan? Reuni, benefit ya, Kalau aktif organisasi atau acara acara ini reuni? aktif organisasi. Oke. Ketika bermain tenis meja, saya lebih suka bermain double daripada single. Oke. Punya selalu bisa suka daripada salah. Oke, lanjut Kak. Saya percaya bahwa tanpa bantuan dari siapapun, seorang akan bisa mencapai sesuatu. Ini ceritanya nggak percaya diri gak sih Kak? 10. Saya percaya bahwa tanpa bantuan dari siapapun seorang akan bisa mencapai. Ini yang kepercayaan diri tapi tidak bagus. Tapi ini mah kalau diambil karena ada orang lain ya. Ini makanya diambilnya di konteks kerjasama. Jadi memang nggak mungkin sih. Karena basisnya manusia itu makhluk sosial, jadi nggak mungkin kalau sukses itu tidak ada bantuan orang lain. Pasti ada. Seorang Walaupun diri, seorang diri dalam kebaikan masih lebih baik daripada berusaha dalam kejahatan. Membagi beban pekerjaan kepada anggota tim lebih efektif daripada mencicil pekerjaan seorang diri sesuai. Bekerja sama dengan orang yang ceroboh. Kan nomor 12 kan membagi beban pekerjaan kepada orang tim anggota tim lebih efektif daripada mencicil sendirian. Kan udah pasti pekerjaan itu kan udah ada porsi masing-masing Kak. oh, ini dia konteksnya ada satu pekerjaan yang sama, Oke. satunya dibagi-bagi ke anggota, satunya kamu cicil sendiri. Ya udah jelas lah, lebih efektif yang dibagi-bagi. Walaupun secara realita belum tentu gitu. Bekerja sama dengan orang yang ceroboh. Kok sangat tidak sesuai Kak? Bekerja sama dengan orang ceroboh lebih menguntungkan. Oh iya deh benar. Kan lebih menguntungkan, Oh iya ya. Jika hasil kan pekerjaan lebih buruk ya. Kalau mau jika setuju hasil lebih buruk. sama. Ini gimana kali 13 nih? 15. Hmm. Menerima hasil keputusan rapat dengan lapang dada lebih terpuji daripada mematuhi perintah pimpinan. Ya ini, karena mematuhi perintah pimpinan bisa plus bisa min. Tapi atau gini, mematuhi perintah pimpinan kan kewajiban ya, jadi memang harus dilakukan. Tapi Karena apa menerima, gini? Saya nangkap begini kalau dari kata Wendra kemarin, apa karena konteksnya sekarang lagi kerjasama di soal ini, rata-rata kerjasama ya ya hubungannya dengan orang. ya itu bisa 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 dibilang kayak gitu. Tapi bisa juga kamu eh, kan kalau mengambil keputusan, tapi misalkan itu nggak sesuai dengan keputusan kamu gitu, tapi udah menjadi hasil keputusan rapat, kan itu nggak semua orang bisa lakuin gitu. Makanya biasanya sesuatu yang nggak bisa semua orang lakuin tuh makanya dia pakai kata-kata lebih terpuji. Sedangkan kalau mematuhi perintah semua orang bisa. Begitu konteksnya. Bisa juga kayak gitu atau bisa juga lihat konteks kerjasamanya juga oke. Ikut lomba karena menangkan daripada lomba tadi. Sebuah kerjasama tidak dapat dilakukan jika di antara. Sebuah kerjasama tidak dapat dilakukan jika di antara pihak berbeda latar belakang. Bisa menyebabkan tanpa dasar saling percaya. Lanjut Kak.
dalam sebuah kerjasama, maka perbedaan pendapat hanya akan muncul lah. Adil sama rata dan sama rasa. Em, Kalau dia pakainya kata adil doang, Kevin, itu berarti memang iya, sama rata sama rasa. Jadi sama. Memang kalau di KBBI adil itu sama, benar-benar Oh, sama gitu. Tapi kalau pakainya kata-kata keadilan, itu enggak sama. Keadilan itu belum tentu sama rasa sama rata. oke, oke. Saya bergaul dengan siapa saja tanpa memperhatikan status dan kekayaan selalu. Saya membagi tugas sesuai dengan kemampuan anggota selalu. Mendampingi orang bersama teman lebih baik merepotkan daripada di seorang diri. Saya merasa lebih baik mencapai bersama teman daripada bersama guru les selalu. Saya lebih memilih anggota tim yang berkembang tinggi daripada yang berpengalaman. Apa saja yang saya ini pada saat itu menggunakan seragam supporter yang suka disiang. Lanjut kak. Negara selalu bisa daripada negara dengan bentuk serikat sangat sesuai. Mentraktir anggota untuk memakan bersama lebih terlebih daripada berhutang untuk membantu teman yang sudah. Bekerja dengan orang yang berada dalam posisi sulit hanya akan lanjut kak. Udah. Udah habis. Oke, Ada. sudah habis ya. Yang ini kamu coba kerjain karena waktunya Oke. sudah habis. Nanti saya koreksi Oke, oke, oke. ya. Kalau besok ada waktunya saya nggak tahu ya. Semoga semoga bisa ada. Em, Oke, kita bisa bahas pas handnya besok ya. oke, oke. Oke, ini saya kirim dulu kosongannya. Nanti kirimnya soalnya kak. Ini nih udah. Oke, oke. Oke, terima kasih. Masih baik ya kak. Sama-sama. Oke, silakan nih. Selamat siang.